Halo, selamat datang di Joyful Living bersama saya El. Hari ini saya akan bercerita tentang Joyful Living harian yang saya jalani supaya saya bisa mendapatkan pemahamannya secara nyata lewat hidup harian saya. Joyful Living ini sebenarnya berasal dari proses doa dan proses meditasi harian yang saya peroleh dari hasil saya mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga dari hasil proses untuk menerima dan mencintai diri sendiri jauh lebih dalam. Lewat segala proses doa, lewat segala proses meditasi yang konsisten saya jalani, akhirnya saya berhasil memberikan sebuah sentuhan baru ke dalam kehidupan personal saya secara harian yang saya pakai. Dan energi ini adalah energi joyful atau energi sukacita. Elemen utama yang saya tempatkan adalah keheningan. Keheningan sebelum melakukan sesuatu lebih lanjut, ya. Sehingga kita tidak mudah membuang tenaga dan melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tidak ingin lakukan, ya. Kita tidak inginkan untuk dilakukan. Misalnya marah kepada anak atau suami. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak kita inginkan, gitu kan ya. Tapi karena secara otomatis terbiasa dengan pola seperti itu, dengan energi yang berantakan, maka kita akan cenderung mengeluarkan versi yang mengomel terus sepanjang hari. Dan tentu saja ini melelahkan buat yang mengomel dan tidak mengenakan buat yang mendengarkan, terutama yang kita marahi itu adalah orang-orang terdekat kita. Gitu. Jadi 3 fokus utama yang akan saya bagikan dalam pengalaman harian saya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama, menyadari bahwa setiap momen pasti bergulir dan berganti. Teman-teman, ini adalah hal yang paling sulit yang pernah saya latih dalam keseharian, ya. Karena kita itu selalu punya kecenderungan untuk terikat kepada momen, kepada sesuatu, kepada seseorang. Dan kalau pengalamannya enak, kita maunya di situ terus. Tapi kalau pengalaman yang tidak enak, kita maunya buru-buru keluar dari pengalaman atau situasi atau menghindari orang tertentu gitu ya. Ingin ini segera berakhir. Perlu kita ingat, momen itu selalu berganti, datang dan pergi gitu. Orang juga seperti itu. Penerimaan kita terhadap momen, terhadap orang yang perlu diganti. Jadi kita perlu mempelajari lebih lanjut supaya kita itu tidak terjebak di dalam label-label, ya. Ini enak, ini nggak enak, ini nyaman, ini nggak nyaman, ini baik, ini buruk. Sehingga momen apapun yang datang atau orang siapapun yang datang, ketika dia datang dan ketika dia pergi, kita bisa menerima dengan jauh lebih lapang. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol apapun atau siapapun kecuali diri sendiri. Saya seorang istri dan saya juga seorang ibu. Tentunya peran ini menuntut banyak sekali multitasking yang harus saya jalani setiap hari. Ibu dan istri yang penuh akan kontrol akan dipenuhi dengan rasa takut dan rasa khawatir yang besar. Dan saya pun secara personal pernah berada dalam fase ini dan cukup lama tentunya ya berada dalam fase ini. Hasilnya mudah diprediksi, ya, semua yang dikerjakan penuh dengan rasa takut, semua yang dikerjakan penuh dengan rasa khawatir.
Dan lagi-lagi di akhir hari tentu saja membuat si ibu dan si istri ini kelelahan. Karena sebetulnya yang terkuras itu bukan hanya dari pekerjaannya saja, tapi terkuras oleh rasa takut dan terkuras oleh rasa khawatir. Jika energinya misalnya diganti oleh joyful, meskipun banyak hal gitu yang kita kerjakan, multitasking, saya juga ada seorang perempuan yang bekerja gitu, tapi hasilnya akan beda. Akan ada banyak senyuman, canda tawa, kepuasan-kepuasan, dancing-dancing kecil ya, terutama dengan hal-hal yang sederhana yang berhasil kita kerjakan. Contoh lain yang akan saya berikan ya, bukan sebagai seorang ibu atau seorang istri. Kita nggak bisa mengontrol pikiran dan omongan orang. Sekalipun orang yang menyampaikan pikiran, komentar, candaan, apapun itu ya, orang yang sangat kita hormati sekalipun. Perlu kita ingat teman-teman, mereka juga masih manusia. Sama kayak kita. Ada kalanya hal-hal yang tidak terduga itu bisa keluar dan meninggalkan jejak atau sesuatu di hati kita. Kemudian kita merasa terluka. Tapi karena hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dalam hal ini, cara saya merespon emosi yang saya rasakan, sikap yang kita ambil dalam beberapa menit ke depan itu sangat krusial. Maka yang perlu saya lakukan pada saat itu adalah menggeser persepsi. Sadari dulu sepenuhnya energi yang dirasakan saat itu, saat candaan itu keluar atau komentar itu keluar. Misalnya, aku merasa marah, aku merasa sedih. Kemudian berhenti sejenak. Lalu kemudian beri jarak sejenak dengan perasaan itu untuk melepaskan fokus yang terlalu terikat dengan energi itu. Ya, biasanya seperti ini. Lalu kita geser sebentar supaya kita pelan-pelan jauhkan dan memberikan pandangan yang jauh lebih lebar. Oh, ada pandangan lain. Oh, bisa melihat lain. Jadi kita bisa melepaskan fokus, melebarkan atau meluaskan persepsi sambil sedikit berjeda. Ambil nafas yang dalam. Setelah merasa cukup, lalu tanya sama diri sendiri, apakah hal yang dilontarkan oleh pihak lain ini bermanfaat buatku 3-5 tahun kemudian? Apakah ini bisa membuat aku semakin dekat dengan mimpi yang sedang aku jalani, aku kejar, aku capai gitu? Kalau enggak, kenapa aku harus meributkannya selama beberapa menit ini? Jadi apa yang perlu dipilih sekarang? Biasanya setelah saya menjalani proses ini, semua keributan di kepala pelan-pelan mereda. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan masuk poin yang berikutnya. Yang ketiga, menyadari kita selalu bisa memilih. Apapun itu, kita selalu punya opsi. Pertanyaannya adalah, opsinya mau diambil atau enggak? Opsinya beragam soalnya. Mau diambil enggak? Karena terkadang kita itu berhadapan dengan yang namanya gengsi. Masa sih harus aku yang negur duluan? Masa sih aku yang harus minta maaf duluan gitu ya? Dan masih banyak masa sih gitu terus. Tetapi gengsi tidak akan membuatmu joyful. Gengsi ini malah akan membuatmu merasa stuck di satu titik yang sama, seolah nggak ada jalan keluar yang bisa kita ambil, jalan keluar yang tepat at the very moment. Lalu biasanya kita itu malah mengambil keputusan yang jauh lebih besar skalanya, tapi malah menambah kerumitan ekstra. Misalnya marahan ya sama suami gitu ya, partner kita yang kita nikahi. Ini misalnya bisa terlerai kalau kita negur duluan. Tapi kan gengsi ya. Masa sih aku negur duluan? Maka mungkin kita mengambil keputusan, keluar deh dari rumah, cari hiburan kayak apa di luar, ngopi, atau belanja, atau kemana, liburan gitu ya. Hanya karena kita nggak pengen ngeliat mukanya karena gengsi dan kita harus menegur duluan. Gitu. Atau marahin anak gitu ya, terus kita nggak mau minta maaf. Merasa, masa sih kan gue orang tua, masa sih gue minta maaf sama anak gitu. Terus panjang hari memasang muka-muka yang cemberut, manyun gitu, untuk tetap membiarkan anak kita itu tahu kita masih marah sama dia. Ya,
lalu membuat anak kita ini berada dalam situasi yang tidak nyaman, dan dia selalu berusaha untuk menjaga emosi kita tetap nyaman dengan mengorbankan ketidaknyamanannya, dengan mengorbankan kenyamanan emosi mereka, gitu ya. Jadi ada yang mereka korbankan supaya mamanya nggak marah sama dia. Ya, lalu bagaimana caranya setelah kita misalnya berhasil melerai dan tidak memilih gengsi gitu ya? Kan masih ada perasaan gak nyaman nih dalam diri kita. Apa yang kita lakukan sih? Bagaimana caranya kita menjalani sisa hari tanpa residu-residu yang membuat kita bete? Karena kita memilih untuk tidak milih gengsi gitu ya. Fokus sama keindahan-keindahan, sama kemudahan-kemudahan, sama kebaikan-kebaikan yang kita terima sepanjang hari. Tidak mungkin dalam satu hari itu kita tidak diisi dengan hal-hal ini. Selalu ada. Tapi karena kita terlalu fokus pada situasi atau situasi tertentu atau orang tertentu, kita nggak bisa lihat kemudahan itu, keindahan itu. Semuanya tertutup karena kita hanya terlalu fokus ke depan dan tidak mau melebarkan pandangan atau persepsi. Padahal kita punya opsi. Gitu ya teman-teman. Ini yang membuat kita bisa dengan mudah mencari kemudahan-kemudahan hidup harian kalau kita itu mau fokus pada kemudahan dan keindahan, sehingga kita bisa jauh dari perasaan stuck in life. Ya, semoga tips joyful living ini memberikan kemudahan buatmu ya hari ini. Selamat menikmati hidup, dan remember you have joyful source within. Sampai jumpa di video berikutnya.